Dan kalau Bu Is bisa menjawab, akan dijawab. Dan kalau tidak bisa menjawab, Bu Is akan bertanya sesuai dengan referensi secara fikih Islam. Sebelum dilanjutkan materi ini, Bu Is mau tanya dulu siapa anak-anak yang sudah haid di kelas 4. Lo udah usah malu, kita belum haid. Yang pilih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anak yang sudah haid. Karena ibadah sholat ini merupakan ibadah yang wajib kita lakukan, dan apabila kita meninggalkan, maka kita wajib untuk mengqadhanya. Ya nak ya, wajib untuk mengqadhanya. Makanya kenapa pada saat sholat kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya? Karena sholat ini adalah bentuk ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah. Masa balik, ya, masa mumayyiz di usia 9 tahun, anak-anak jika tidak melaksanakan sholat sebaik-baiknya, maka anak-anak wajib mengqadhanya. Mengqadha ialah Ovi, apa nak? Siapa yang bisa angkat tangannya? Bilqis, ganti sholat yang kita tinggalkan atau sengaja kita tidak melaksanakan, itu mengqadha. Di lain waktu, contoh, Ica ketiduran, subuh enggak bangunnya jam 5, sedangkan fajar untuk sholat subuh itu jam 5 kurang 15 menit, sudah habis waktu fajarnya. Oleh sebab itu bagaimana Bu? Kita harus mengqadha. Ayo, yang di Madinah sudah diajari kita persalatul maghrib? Belum ya? Anak-anak menganggap perlu apa tidak materi ini? Perlu diketahui? Harus ya nak ya. Perempuan dalam waktu tertentu dalam 1 bulannya, ya, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam waktu tertentu dalam 1 bulannya. Tanggal 30 ya, ini kemarin ya? Kemarin tanggal 30. Biasanya berapa hari nak? 7 atau 8 hari. Yang lain yang pernah haid? Putri. Mana Putri? Mana Putri lagi? Oh iya, Putri haidnya berapa hari nak? 10 hari. Haid adalah sehari semalam. Kemudian ada waktu yang terbiasa atau waktu sedang-sedang, tengah-tengah, ada waktu paling sedikit atau waktu kebiasaannya atau waktu yang paling banyak masa. Kalau paling sedikit, waktu haid sehari semalam. Kemudian waktu haid menurut istilah kitab Risalatul Maghrib itu kaprah kapraiket, 6 hari atau 7 hari. Berarti 1 minggu ya Naya. Nah, bagaimana cara kita mengukur waktu paling sedikit dalam haid ini, yaitu sehari semalam? Siapa yang bisa memberi contoh? Rasa darah itu mengalir, itu terasa. Dan kalau dilihat dengan kapas, darahnya itu berwarna-warni. Ada darah hitam, ada darah merah, ada darah coklat. Kalau warna hitam pekat, biasanya baunya agak enak. Ya. Kalau warna coklat, rodok enak pipi, lek abang biasa memang is. Itu warna darah yang keluar dari perempuan. Biasanya kalau anak-anak seperti ini, biasanya yang keluar adalah darah wardi atau darah putih. Makanya anak-anak, darah putih itu hukumnya apa? Najis apa suci? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Darah putih itu najis apa suci?
dari jalan kemaluan, baik itu kemaluan depan atau belakang. Kalau istilahnya di fikih itu kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan, dubur adalah jalan belakang. Sama-sama najisnya. Makanya anak-anak jangan sampai tidak memakai benda yang namanya kayak gini. Apa ini ya? Untuk perempuan. Kalau darah putih bagaimana? Bu, nggak usah malu. Karena Bu I juga pernah menjadi seperti kamu. Biasanya seusia ini darah putih yang sering keluar. Bagaimana Bu? Makanya anak-anak harus lihat. Pada saat mau sholat duhur, itu kudu dicoplok. Polai darah putih ini najis. Lek memang asar, lah kok mene asar mana wis bersih, didelok mana ambek kapasna ya. Cara melihat darah haid itu menggunakan kapas. Kenapa kok harus kapas? Karena kapas itu warnanya putih sehingga bisa mendeteksi warna-warnanya darah. Tisu betul karena warnanya juga putih dan juga halus. Kok lihat sampai delok ambek barang sehari atau 24 jam. Warna darah haid ada berapa tadi? 1, 4, 2, 3 dino utawa petung dino. 6 hari atau 7 hari. Itu kaprah-kaprah haid atau kebiasaan waktu haid. Darah yang keluar bagaimana? Ya sama warnanya. Kadang ada yang hitam, kadang ada yang coklat, kadang ada yang merah. Biasa kayak metu itu warnanya hitam atau coklat. Engko lewis ambiar. Ya. Kok guyu? Ayo sudah men. Sudah men berapa kali sana? Sudah 3 kali. Berapa hari mainnya? Berapa hari mainnya? Biasanya 8 hari. Apa bisa kurang dari 8 hari pernah? Tidak, mesti 8 hari. Nah, biasanya nak orang perempuan itu kebiasaan haid itu bisa kita lihat dalam setiap bulannya. Oh, aku biasa meniku 6 dino. Oh, biasa aku meniku 8 dino. Istihadah ialah ya siapa yang bisa? Istihadah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan melebihi batas waktu paling banyaknya waktu haid. Tetapi darah istihadah. Apa saja larangan-larangan orang pada saat haid? 1. Sholat. 2. Ya keras. 1. Sholat. 2. Puasa. 3. Tidak boleh memegang mushaf. Tidak boleh nyetel Al-Quran. Kalau ngaji bagaimana Bu? Tapi tidak pegang Al-Quran. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Ada sebagian imam yang membolehkan dengan diniatkan niat dzikir nang Gusti Allah. Tapi kalau megang mushafnya tidak boleh. Karena itu termasuk larangan-larangan pada saat wanita mengalami haid atau menstruasi. Atau bagi perempuan ya yang tidak dianjurkan untuk mengganti pada saat dia yaitu sholat. Gak usah ganti, misalkan tepat haid itu gak usah ganti. Gak usah ganti sholat. Tapi lek poso kewajiban ganti. Kapan gantinya? Setelah bulan puasa atau dalam waktu yang puasanya Bu yang ganti, tapi sholatnya tidak mengganti. Paham? Ada sholat yang harus diganti pada saat anak-anak itu ada.
jam 11. Hadas yang harus disucikan dengan cara mandi besar. Kalau hadas kecil adalah hadas yang harus disucikan hanya dengan cara anak-anak asal itu harus mandi besar. Bagaimana doanya? Bagaimana niatnya? Yuk, niat hadas besar. Ayo Fi, bagaimana Fi? Niatnya atus gede nak ya kok. Yang keras, enggak usah takut, enggak usah malu. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Sama-sama. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haidi fardhan lillahi ta'ala. Kemudian bagaimana tuh mandi besar? Mandi besar, lakukan sholat asar walaupun anak-anak itu masih keluar darahnya, karena itu bukan darah haid tetapi darah istihadah. Sembahyang istihadah itu kudu ya apa nak? Siji kudu nuli-nuli. Apa nuli-nuli iku? Kudu cepet-cepet. Wes krungu adzan, langsung wudu. Ojo turu-turuan. Langsung wudu, ngamer katok sing bersih. Terus ambil apa? Softtek. Nih softeknya. Saya yakin anak-anak ini sudah bisa semua cara mengoperasionalkan softtek. Coba minta selain Ovi cara memakai softtek. Ini celana dalam ini posisinya kebalik apa benar kalau begini? Kebalik kan? Mosok, ayo ya boleh pasang softtek. Bagaimana? Loh, kenapa ini harus dipraktekkan? Karena kemarin Bu Is itu ada wali murid datang ke rumahnya Bu Is, anaknya sudah men tapi tidak bisa cara memasang softtek. Akhirnya ibunya yang masangkan softtek. Nah, ini supaya tidak terjadi. Nah, ini posisikan. Mana yang betul antara softtek depan dan belakang? Mana yang depan? Mana? Yang mana nih? Ini tas. Yo, dibuka ya. Ya, terus. Katoke ya apa? Dibagaimanakan dulu? Enggak, ini lama dari pakai sama Bris. Ya. Di salano sik nak masang softtek nggih. Di salano sik. Ayo. Ya. Ditempelkan ini. Ya. Kemudian sayapnya dilipatkan nak. Lipat kiri kanan supaya softteknya ini tidak gerak-gerak, darah yang keluar nanti tidak bocor. Kemudian dibalik. Nah, dipakai. Cara makainya anak-anak kudu singitan, ojo terang-terangan. Ya, begini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Nisa. Pastikan softtek ini aman, tidak bocor pada saat anak-anak sholat dalam keadaan istihadah. Siji nuli-nuli ku cepet-cepetan, adzan langsung wudu, kemudian masuk ke tempat sholat, pakai mukena, kemudian langsung takbir, jangan lupa niat, cepet-cepet, nggak usah berjamaah. Ya Naya, karena dalam kondisi nifas. Kok nifas? Istihadah. Dipastikan lagi, oh nggak bocor aku mau. Nah, bersih di sininya, ya. Rukunya tentunya juga bersih, karena kita sudah memberi pengaman yang namanya pembalut ini.
kita lepas softteknya, kemudian kita bilas. Nah, dibilas. Bagaimana cara membilasnya supaya tangan kita tidak sampai menyentuh air yang kita gunakan untuk membilas sehingga membuat air yang kita pakai ini ikut najis? Pertama, pastikan tangan kanan kita suci dulu. Ya. Wecek sik nang keran. Ambil cebok nah. Ambil cebok tangan kanan, tangan kiri yang megang softtek yang najis ini. Kemudian disiram, digerocok, diperes, ya, diperes. Tujuannya darah yang ada di dalam softtek ini keluar semuanya. Kita lihat lagi, oh masih ada, kita siram lagi. Kita siram lagi. Kemudian bagaimana setelah bersih? Ayo, kalau kita berada di toilet umum, misalnya anak-anak bepergian, numpang pipis ono ke masjid, kita harus memperlakukan barang ini supaya tetap menjaga lingkungan tetap bersih. Kita lipat, nah, setelah kita bersihkan darahnya kita lipat, kita gulung-gulung begini ya, dilipat, digulung-gulung, dirapikan begini nah. Kemudian kalau anak-anak bawa plastik, masukkan plastik, kemudian dibuang di tempat. Jangan sampai dibiarkan ini berdarah, kemudian dibuang belepotan di sembarang tempat. Karena hal itu merusak pemandangan umum dan mencederai kehormatan seorang perempuan. Aduh, wong wedok iki rek mari men softeke dibuat sekarpan. Malu ndak? Putri tadi waktunya sholat maghrib setulinan HP. Meisa putri kate sembayang, ternyata dibuka celana dalamnya berdarah. Bagaimana hukumnya sholat maghribnya putri tadi? Bagaimana nak? Setelah haid atau waktu suci? Nah makanya nak, itulah pentingnya kenapa Rasulullah menganjurkan kepada kita apa perbuatan yang paling dicintai oleh Rasulullah, yaitu sholat tepat pada waktunya. Maka praen haid pirang dino? 6 atau 7 hari. Suaranya ayo yang serempak. Waktu paling banyak kita haid berapa hari? 15 hari. Apabila lebih dari 15 hari itu namanya darah apa? Kalau kita istihadah, apakah kita wajib melakukan sholat? Wajib tetap melaksanakan sholat. Kemudian pada saat sholat, anak-anak harus menggunakan apa? Menggunakan pengaman. Sholatnya harus dilakukan dengan secepat mungkin supaya anak-anak tidak terjadi kebocoran. Yuk, sebelum diakhiri, tolong anak-anak Bu Is bacakan niat bersuci dari hadas besar, yaitu hadasnya haid. Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husna birafil hadasil akbar minal haidi ma'adzalillahi ta'ala. Itu ya. Jumat pagi yang akan datang kita akan belajar tentang tata cara bersucinya. Coron aduse koyo opo. Karena di dalam fikih itu dipelajari. Mungkin selama ini anak-anak itu cukup adus biar mengenal. Tidak. Di dalam fikih ada aturan bagaimana mandi pada saat anak-anak menghilangkan hadas besar, baik itu karena haid, karena nifas, karena istihadah, atau karena mandi junub. Jadi ada aturannya. Bismillah.